Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang analisis leverage. Oke, leverage adalah kemampuan perusahaan di dalam penggunaan suatu aset atau dana yang mempunyai beban secara tetap. Ya, tujuannya untuk mewujudkan tujuan perusahaan dalam memaksimalkan kekayaan pemilik perusahaan. Kemudian tujuan daripada analis leverage adalah untuk mengetahui keuntungan yang diperoleh perusahaan itu lebih besar daripada biaya aset atau sumber dananya. Dengan demikian akan meningkatkan keuntungan bagi para pemegang saham. Nah, di sini kita dapat mengetahui apakah keuntungan yang kita peroleh itu lebih besar daripada biaya yang harus kita keluarkan atas sumber dana yang kita peroleh. Jika keuntungannya lebih kecil, artinya kita mengalami kerugian karena lebih besar beban yang harus kita bayarkan atas sumber dana tadi daripada keuntungan yang diperoleh atas penggunaan sumber dana tersebut. Kemudian kita lihat jenis leverage. Jenis leverage-nya itu ada 3. Yang pertama, leverage operasi. Leverage operasi ini timbul karena perusahaan menggunakan biaya operasi tetap. Dengan adanya biaya operasi tetap, perusahaan atau perubahan pada penjualan akan mengakibatkan perubahan yang lebih besar pada EBIT, earning before interest and tax. Nah, leverage operasi merupakan kepekaan EBIT terhadap perubahan penjualan. Atau lebih mudahnya kita katakan, berapa besar EBIT berubah atas perubahan penjualan pada perusahaan. Nah, kalau kita contoh di sini, misalnya suatu perusahaan dia meramalkan penjualan sebesar Rp300.000 jika dalam unit sebesar 30.000 unit. Variable cost per unitnya sebesar Rp6 dan fixed cost-nya sebesar Rp100.000. Apa yang terjadi dengan EBIT jika ternyata penjualannya mengalami kenaikan sebesar 20% dari yang diprediksi? Nah, kita lihat data sebagai berikut. Di sini penjualan ada perbedaan antara data prediksi dengan kenyataan atau realisasi. Dari prediksi penjualan itu sebesar Rp300.000, sedangkan realisasi sebesar Rp360.000. Total variable cost untuk prediksi Rp180.000, sedangkan untuk realisasi sebesar Rp216.000. Fixed cost-nya tetap baik prediksi maupun realisasi sama-sama Rp100.000. Nah, kita lihat EBIT-nya, earning before interest and tax, pendapatan sebelum bunga dan pajak. Untuk prediksi Rp20.000, untuk realisasi Rp44.000. EBIT mengalami kenaikan Rp24.000. Ini berasal dari Rp44.000 dikurangi Rp20.000. Kemudian penjualan mengalami kenaikan sebesar Rp60.000. Rp360.000 dikurang Rp300.000. Dan biaya variabel total juga mengalami kenaikan sebesar Rp36.000, diperoleh dari Rp216.000 dikurang Rp180.000. Maka di sini dapat kita lihat berapakah persentase perubahan EBIT tersebut. Nah, dari perhitungan kita peroleh persentase perubahan EBIT sebesar 120%. Artinya persentase perubahan EBIT adalah 6 kali dari persentase perubahan penjualan.
Jadi kalau kita lihat datanya, penjualan mengalami kenaikan Rp60.000 atau 20%, sedangkan EBIT mengalami kenaikan 24.000 atau 120%. Maka persentase perubahan EBIT itu 6 kali daripada persentase perubahan penjualan. Penjualan mengalami perubahan 20%, sedangkan EBIT mengalami perubahan 120%. Kemudian bagaimanakah kita mengukur leverage operasi? Nah, leverage operasi diukur menggunakan DOL, Degree of Operating Leverage. DOL ini mengukur berapa persen EBIT berubah jika penjualan berubah sebesar 1%. Jadi setiap perubahan penjualan 1%, berapakah dampak perubahan terhadap EBIT? Ini dihitung dengan cara S dikurang BV dibagi dengan S dikurang BV dikurang BT. Di mana S adalah penjualan, BV adalah biaya variabel secara total, dan BT adalah biaya tetap secara total. Simpulan yang dapat diperoleh adalah semakin tinggi degree of operating leverage, maka perusahaan semakin berisiko. Kenapa? Karena menanggung biaya tetap yang semakin besar. Kita lihat contohnya. Ada dua alternatif dalam memperoleh mesin yang bisa dipilih oleh perusahaan, yaitu mesin A dan mesin B. Disajikan data-data sebagai berikut. Kita lihat untuk mesin A harga per unitnya Rp5.000, untuk mesin B-nya harga per unitnya sama-sama Rp5.000. Kemudian biaya variabel untuk mesin A Rp4.000 dan mesin B Rp3.000. Biaya tetapnya 100.000 ya, karena ini satuannya adalah ribuan rupiah. Jadi biaya tetapnya 100.000 untuk mesin A dan mesin B sebesar Rp500.000. Volume penjualan diperkirakan sebesar 500.000 unit. Oke, lihat selanjutnya. Nah, di sini diperoleh penjualan sebesar Rp2.500.000. Ini diperoleh dari 500.000 unit dikali dengan harga per unitnya Rp5.000. Maka penjualannya Rp2.500.000 mesin A dan Rp2.500.000 untuk mesin B. Karena sama harga jualnya. Biaya variabel yang berubah. Untuk mesin A Rp2 juta, untuk mesin B Rp1,5 juta. Kontribusi margin mesin A Rp15.000, mesin B Rp1 juta. Biaya tetap mesin A Rp100.000, mesin B Rp500.000. Nah, diperoleh akhirnya EBIT untuk mesin A sebesar Rp400.000 dan EBIT untuk mesin B sebesar Rp500.000. Kita lihat berapakah degree of operating leverage-nya untuk mesin A. Nah, dari perhitungan diperolehlah degree of operating leverage untuk mesin A sebesar 1,25. Artinya setiap perubahan 1% dalam penjualan akan merubah EBIT sebesar 1,25%. Jadi kalau penjualan turun sebesar 40%, maka EBIT akan turun 1,25 dikali 40%, sama dengan 50%. Angkanya berapa? 50% dikali Rp400.000, sama dengan Rp200.000. Untuk degree of operating leverage mesin B diperoleh angka sama dengan 2. Artinya setiap perubahan penjualan 1% akan merubah EBIT sebesar 2% bagi mesin B. Nah, di sini apabila penjualan turun sebanyak 40%, maka EBIT akan turun 2 kali 40%, sama dengan 80%.
secara nominal 80% dikali Rp500.000 sama dengan Rp400.000. Pertanyaannya, bagaimana jika penjualan naik menjadi 40%? Jadi, apakah dia naik atau turun? Yang pasti, penjualan akan mempengaruhi EBIT. Nanti bisa rekan-rekan coba di rumah, bagaimana jika penjualan mengalami kenaikan sebesar 40%. Oke, selanjutnya kita lihat leverage finansial. Leverage finansial merupakan kegiatan penggunaan sumber dana yang memiliki beban secara tetap. Ya, di sini diasumsikan bahwa akan memperoleh atau akan memberikan suatu tambahan keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan beban tetapnya. Jadi ketika perusahaan memutuskan untuk menggunakan sumber dana yang memiliki beban secara tetap, maka dia harus memikirkan bahwasannya keuntungan yang diperoleh lebih besar daripada beban yang harus dibayar atas sumber dana tersebut. Kita lihat, suatu perusahaan dikatakan menggunakan financial leverage jika perusahaan tersebut membelanjai sebahagian dari asetnya dengan sekuritas atau surat berharga yang membayar bunga tetap. Contohnya apa? Hutang kepada bank, itu bunganya juga tetap. Kemudian obligasi juga dikenakan bunga, ataupun saham preference. Bagaimana mengukur leverage finansial? Itu digunakan degree of financial leverage atau DFL. Rumusnya digunakan EBIT dibagi dengan EBIT kurang I. I adalah bunga dalam rupiah. DFL mengukur kepekaan earning per share terhadap perubahan EBIT perusahaan. Tapi ada juga yang mengatakan EBIT itu mengukur EAT, earning after tax. Kenapa dikatakan earning per share? Karena earning per share adalah earning after tax dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Artinya tetap pokoknya adalah earning after tax. Jadi berapakah perubahan earning after tax atas perubahan EBIT perusahaan tersebut, ya. Jadi kalau di awal tadi mengukur perubahan EBIT atas penjualan, atas perubahan penjualan, di sini mengukur berapa perubahan earning per share atau earning after tax terhadap perubahan EBIT perusahaan. Kita lihat contohnya, misalnya mesin A dan mesin B. Mesin A dikenakan beban bunga Rp100.000 dan mesin B dikenakan beban bunga Rp300.000. Pajak sama-sama dikenakan sebesar 40% dari pendapatan, dari earning, ya. Di sini kita lihat penjualan mesin A dan mesin B, kemudian biaya variabelnya, bisa kita lihat di sini, kontribusi margin, biaya tetap, sehingga diperoleh earning before interest and tax. Untuk mesin A sebesar Rp400.000, untuk mesin B sebesar Rp500.000. Bunga ditetapkan masing-masing Rp100.000 untuk mesin A dan Rp300.000 untuk mesin B. Diperolehlah earning before tax sebesar Rp300.000 untuk mesin A dan Rp200.000 untuk mesin B. Karena pajaknya 40%, maka untuk mesin A 40 dikali 300.000, 120.000, dan 40 dikali 200.000, Rp80.000 untuk mesin B. Diperoleh akhirnya earning after tax untuk mesin A sebesar Rp180.000 dan Rp120.000 untuk mesin B. Dari situ kita bisa melihat berapakah degree of financial leverage untuk mesin A. Nah, di sini EBIT-nya 400.000 dibagi dengan 400.000 dikurang I, bunga Rp100.000 sama dengan 1,33. Artinya setiap ada perubahan terhadap EBIT sebesar 1% akan mempengaruhi perubahan
EAT atau earning per share sebesar 1,33%. Jadi contoh di sini, jika EBIT mengalami penurunan 50%, maka earning after tax juga akan turun 1,33 dikali 50% atau sebesar 66,67%. Dengan demikian, kalau kita kalikan dengan nominalnya, earning after tax mesin A akan menjadi Rp60.000. Nah, di sini di FL sini, maaf salah ini mesin B ya. Degree of financial leverage mesin B sebesar EBIT-nya 500.000 dikurang dibagi EBIT dikurang I, beban bunganya 300.000, diperoleh FL mesin B sebesar 2,5. Nah, ini pembuktiannya. Penjualan A turun 40%, mengakibatkan EBIT turun 50% dan EAT turun 66%. Jika penjualan B turun 40%, menyebabkan EBIT turun 80% dan EAT turun 200%. Kita lihat di sini. Penjualan untuk mesin A yang awalnya 2,5 juta mengalami penurunan 40%, maka nilainya menjadi 1,5 juta rupiah. Kemudian EBIT turun 50%. Kita lihat EBIT-nya yang awalnya 40% itu mengalami penurunan 50% menjadi 200%. Ini mengakibatkan earning after tax turun sebesar 66,67%. Dari Rp180.000 turun menjadi Rp60.000, artinya mengalami penurunan sebesar 2/3-nya. Nah, yang ketiga kita lihat leverage kombinasi. Leverage kombinasi ini mengukur efek perubahan penjualan langsung terhadap laba setelah pajak atau earning after tax ya. Jadi kalau tadi leverage operasional, dia bagaimana hubungan antara penjualan terhadap EBIT, kemudian leverage finansial, bagaimana hubungan antara EBIT terhadap earning after tax. Nah, leverage kombinasi adalah perkalian antara leverage operasional dengan leverage finansial. Jadi dia langsung menghubungkan antara perubahan penjualan terhadap earning after tax. Jadi kalau angkanya ditemukan 3, combine leverage-nya 3, artinya perubahan penjualan 20% akan mempengaruhi laba setelah pajak sebesar 3 kali 20%, sama dengan 60%. Simpelnya, jika ditemukan angkanya 3, maka perubahan earning after tax adalah 3 kali dari pada kenaikan penjualan ya. Berapakah perubahan earning after tax jika penjualan mengalami perubahan sebesar Rp1 gitu ya. Jadi setiap perubahan Rp1 terhadap penjualan maka akan mempengaruhi 3% earning after tax-nya. Jika angka combined leverage-nya sebesar 3. Bagaimana mengukurnya? Untuk mengukurnya kita gunakan DCL sama dengan S dikurang BV per EBIT dikurang I, di mana S adalah penjualan, BV adalah biaya variabel secara total, dibagi dengan earning before interest and tax dikurang I dalam rupiah. Itu rumus sederhananya. Nah, di sini ada soal. Rekan-rekan bisa kerjakan di rumah sebagai latihan, coba dihitung apakah benar angkanya atau tidak. Apa yang kurang jelas dapat kita diskusikan di Google Classroom. Sekian pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.